Kali ini kita akan membahas tentang self-diagnosis. Ini adalah proses di mana individu mencoba untuk menentukan kondisi kesehatan mental mereka sendiri tanpa bantuan dari profesional kesehatan, seringkali merupakan respons terhadap kebutuhan untuk memahami diri sendiri, mencari kontrol, dan mengatasi stigma. Proses ini sering melibatkan pencarian informasi tentang gejala yang dialami melalui internet, buku, atau sumber daya lainnya. Meskipun self-diagnosis dapat memberikan beberapa manfaat, ada juga banyak risiko yang perlu dipertimbangkan. Self-diagnosis dapat membantu individu menjadi lebih sadar akan kondisi mental mereka. Dengan mengenali gejala yang mereka alami, individu dapat mulai memahami masalah yang mungkin mereka hadapi. Kesadaran ini dapat mendorong individu untuk mencari bantuan lebih lanjut, baik dari teman, keluarga, ataupun profesional. Dengan semakin banyak orang yang mencari informasi tentang kesehatan mental, stigma yang terkait dengan masalah ini dapat berkurang. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi mereka yang mengalami masalah kesehatan mental. Proses self-diagnosis dapat memberikan rasa kontrol kepada individu. Mereka merasa memiliki kekuatan untuk memahami dan mengatasi masalah kesehatan mental mereka. Dengan pengetahuan yang lebih baik, individu dapat lebih proaktif dalam mencari dukungan dan perawatan yang mereka butuhkan. Akan tetapi, tanpa pelatihan dan pengetahuan yang memadai, individu dapat salah mengartikan gejala yang mereka alami. Misalnya, gejala kecemasan bisa disalahartikan sebagai gejala depresi. Kesalahan ini dapat mengarah pada pengobatan yang tidak tepat, yang dapat memperburuk kondisi kesehatan mental mereka. Di samping itu, pencarian informasi tentang gejala kesehatan mental dapat menyebabkan kecemasan yang tidak perlu. Banyak informasi yang tersedia di internet bisa bersifat menakutkan atau tidak akurat. Individu mungkin merasa lebih cemas setelah membaca tentang kondisi yang lebih serius daripada yang mereka alami. Self-diagnosis dapat membuat individu merasa bahwa mereka tidak perlu mencari bantuan profesional. Mereka mungkin merasa cukup dengan informasi yang mereka temukan sendiri. Ini berisiko karena masalah kesehatan mental seringkali memerlukan penanganan yang tepat dari profesional untuk mencegah kondisi menjadi lebih parah. Self-diagnosis dapat memperkuat stigma internal. Individu mungkin merasa malu atau tidak berharga karena kondisi yang mereka yakini mereka miliki. Stigma ini dapat menghalangi mereka untuk mencari bantuan atau dukungan dari orang lain. Self-diagnosis dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor demografis dan psikologis. Penelitian menunjukkan bahwa remaja dan dewasa muda usia 18-30 tahun lebih cenderung melakukan self-diagnosis. Hal ini mungkin disebabkan oleh peningkatan akses ke informasi melalui internet dan media sosial, serta keinginan untuk memahami identitas dan pengalaman mereka. Generasi milenial dan Gen Z lebih terbuka untuk membahas kesehatan mental dan lebih aktif mencari informasi tentang kondisi kesehatan mental mereka secara daring. Beberapa studi menunjukkan bahwa perempuan lebih cenderung melakukan self-diagnosis dibandingkan laki-laki. Hal ini mungkin terkait dengan kecenderungan perempuan untuk lebih terbuka dalam membahas perasaan dan mencari pemahaman tentang kesehatan mental mereka. Meskipun laki-laki juga melakukan self-diagnosis, mereka mungkin lebih cenderung mengabaikan gejala atau menunda pencarian informasi karena stigma yang lebih besar terkait kesehatan mental. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih aktif dalam mencari informasi tentang kesehatan mental. Mereka mungkin lebih mampu memahami dan menganalisis informasi yang mereka temukan. Sebaliknya, individu dengan pendidikan yang lebih rendah mungkin kurang memiliki akses atau pemahaman tentang informasi kesehatan mental, meskipun mereka juga dapat melakukan self-diagnosis. Individu dari latar belakang sosial ekonomi yang lebih rendah mungkin lebih cenderung melakukan self-diagnosis karena keterbatasan akses ke layanan kesehatan mental yang profesional. Biaya dan jarak ke fasilitas kesehatan dapat menjadi penghalang. Namun mereka yang memiliki akses ke teknologi dan internet dapat mencari informasi secara mandiri, meskipun mungkin tidak memiliki sumber daya untuk mendapatkan perawatan profesional.
Individu yang memiliki riwayat masalah kesehatan mental, baik diri sendiri maupun dalam keluarga, lebih cenderung melakukan self-diagnosis. Mereka mungkin lebih peka terhadap gejala dan lebih berpengalaman dalam mencari informasi. Mereka yang memiliki dukungan sosial yang kuat dari teman atau keluarga mungkin lebih berani untuk mencari informasi dan melakukan self-diagnosis. Individu yang mengalami kecemasan atau depresi mungkin lebih cenderung melakukan self-diagnosis untuk memahami gejala yang mereka alami. Mereka sering mencari informasi untuk mencari penjelasan tentang perasaan mereka. Dan orang dengan kecenderungan perfeksionis atau yang memiliki kebutuhan untuk memahami dan mengontrol situasi mungkin juga lebih cenderung melakukan self-diagnosis. Apa yang sebaiknya dikerjakan? Ketika seseorang merasa mengalami gejala kesehatan mental yang mengganggu, langkah pertama yang paling tepat adalah berkonsultasi dengan seorang profesional kesehatan mental, seperti psikolog atau psikiater. Mereka memiliki pelatihan dan pengalaman yang diperlukan untuk mendiagnosis kondisi kesehatan mental dengan akurat. Diagnosis yang tepat sangat penting karena dapat mempengaruhi jenis perawatan yang akan diberikan. Selama konsultasi, profesional kesehatan mental akan melakukan evaluasi menyeluruh yang mencakup wawancara, pengisian kuesioner, dan mungkin juga tes psikologis. Mereka akan mendengarkan keluhan Anda, menilai gejala yang dialami, dan mempertimbangkan faktor lain yang mungkin berkontribusi pada kondisi Anda. Setelah diagnosis, profesional akan membantu merumuskan rencana perawatan yang sesuai. Ini bisa mencakup psikoterapi, psikofarmaka, atau kombinasi keduanya. Rencana ini akan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda dan dapat mencakup tujuan jangka pendek dan jangka panjang untuk pemulihan. Meskipun self-diagnosis tidak dianjurkan, penting untuk mempelajari tentang kesehatan mental dan gejala-gejala yang ada. Dengan memahami lebih banyak tentang kondisi yang mungkin Anda alami, Anda dapat lebih siap untuk berkomunikasi dengan profesional kesehatan mental dan memahami proses perawatan. Pastikan untuk menggunakan sumber yang terpercaya saat mencari informasi. Situs web kesehatan mental yang diakui, seperti yang dikelola oleh organisasi kesehatan atau universitas, dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat. Buku yang ditulis oleh profesional di bidang kesehatan mental juga bisa menjadi sumber yang baik. Hati-hati dengan informasi yang tidak diverifikasi atau sumber yang tidak jelas, seperti forum online yang tidak memiliki dasar ilmiah. Informasi yang salah dapat menyebabkan kebingungan dan kecemasan yang tidak perlu. Mengungkapkan perasaan kepada teman atau anggota keluarga dapat memberikan dukungan emosional yang sangat penting. Mereka dapat membantu Anda merasa lebih baik dengan mendengarkan dan memberikan perspektif yang berbeda tentang situasi Anda. Jika Anda merasa kesulitan untuk berbicara tentang perasaan Anda, pertimbangkan untuk mencari dukungan dari kelompok atau komunitas yang berfokus pada kesehatan mental. Berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pengalaman serupa dapat memberikan rasa keterhubungan dan pemahaman. Jika Anda merasa kesulitan untuk mencari bantuan sendiri, dukungan dari orang terdekat dapat membantu Anda untuk mengambil langkah menuju konsultasi profesional. Mereka dapat menemani Anda ke janji temu atau membantu Anda mencari informasi tentang penyedia layanan kesehatan mental. Fokus pada praktek kesehatan mental yang baik sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Ini termasuk melakukan aktivitas fisik secara teratur yang telah terbukti dapat mengurangi gejala kecemasan dan depresi. Mengintegrasikan teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau latihan pernafasan ke dalam rutinitas harian dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Aktivitas ini dapat membantu menenangkan pikiran dan memberi ruang untuk refleksi. Memastikan pola tidur yang baik juga sangat penting. Tidur yang cukup dan berkualitas dapat mempengaruhi suasana hati dan energi Anda. Cobalah untuk menjaga rutinitas tidur yang konsisten dan menciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Mengadopsi kebiasaan sehat seperti makan makanan bergizi, menghindari alkohol dan obat-obatan terlarang, serta menjaga hubungan sosial yang positif dapat membantu meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Kebiasaan ini dapat berkontribusi pada keseimbangan emosional dan mental yang lebih baik. Saya selesai sampai di sini. Kita akan jumpa lagi di video menarik lainnya di minggu mendatang. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi.
Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.